Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alina Angela Fuadia. Aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas A2 dengan NIM 241101010060. Di sini saya akan sedikit memperjelaskan tentang materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang 4 materi. Materi pertama yakni tentang nasionalisme dan identitas nasional. Nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan cinta dan kesetiaan terhadap suatu negara. Hal ini juga mengutamakan pada kepentingan bangsa atau kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Nah, sedangkan identitas nasional sendiri memiliki arti suatu ciri yang dimiliki bangsa yang secara filosofis dapat membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Nah, untuk pengimplementasiannya yang pertama di bidang sosial. Nah, di bidang ini kita mengarahkan pada usaha untuk memperkuat integrasi sosial di tengah kohesi banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Kedua, yakni politik. Nah, ini menekankan pada kebijakan-kebijakan yang mendukung pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tentunya. Nah, yang kedua yakni budaya. Ini diwujudkan dengan pelestarian warisan turun-temurun dari nenek moyang kita sampai ke kita. Yang terakhir dan yang keempat yakni ekonomi. Di bidang ini kita dituntut atau harus belajar untuk lebih mencintai dan mendukung produk lokal, yakni produk yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, yakni materi tentang implementasi hak dan kewajiban dalam suatu bangsa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu hal yang wajib diterima oleh rakyat Indonesia. Contohnya, dukungan terhadap pembiayaan pendidikan, mengikuti pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, ataupun menjaga lingkungan pendidikan dengan aman dan kondusif. Baik, untuk materi ketiga, yakni dengan materi integrasi nasional, faktor penghambat dan pendorongnya, serta penerapannya. Jadi, integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat yang ada di Indonesia secara utuh. Integrasi nasional. Integrasi nasional ini berasal dari dua kata yang artinya integrasi dan nasional. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni integrate yang artinya menyatu padukan, menyambungkan atau mempersatukan. Dan nasional berasal dari bahasa Inggris juga yakni nation yang artinya bangsa. Lalu apa sih yang menjadi penghambatnya maupun pendorongnya? Penghambatnya yakni kurangnya penghargaan terhadap keberagaman atau keberagaman yang ekstrim, kurangnya kesadaran individu dalam masyarakat Indonesia, toleransi antar kelompok, pengaruh globalisasi yang membawa dampak negatif, yaitu masuknya budaya asing, budaya dari barat yang masuk pada negara kita yang dapat menggerus nilai-nilai lokal dan masih banyak lain tentunya. Yang kedua yakni faktor pendorong. Faktor pendorongnya adalah adanya rasa senasib dari seperjuangan, adanya ideologi nasional yang tercermin dari simbol negara, adanya dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia, dan juga penggunaan bahasa Indonesia yang tepat itu juga menjadi pendorongnya. Seperti itu. Lalu penerapannya di bidang pendidikan, yakni menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Contohnya, kita dari sejak dini sudah diajarkan untuk mengikuti upacara bendera. Yang kedua, yakni kebudayaan, yakni melestarikan dan mengembangkan budaya lokal serta mempromosikan budaya-budaya nasional. Misalkan contoh seperti pada saat lomba Agustusan. Nah, kita tuh kan pasti ada lomba-lomba ya teman-teman, lomba seperti menari ataupun
menari dari berbagai macam daerah, seperti itu. Dan masih banyak di bidang-bidang lainnya. Nah, telah sampai di materi terakhir. Untuk materi terakhir ini ya, ini materinya tentang konstitusi dan lagi-lagi tentang pengimplementasiannya. Konstitusi itu apa sih, teman-teman? Konstitusi itu adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, namun ada batasan-batasannya, yakni yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Lalu penerapannya bagaimana? Penerapannya adalah alat pembatas kekuasaan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, penjaminan atas hak asasi manusia yang ada di undang-undang juga di tahun 1945. Nah, itu semua materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya tahu itu pasti sangat banyak sekali kekurangannya. Karena di sini saya cukup membutuhkan banyak energi ya guys. Jadi mohon maaf jika kalian kurang mengerti. Kita bisa bertemu kembali secara face to face. Kita akan bahas, boleh bersama? Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.